Here, follow me. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan sewaktu kalian masih kecil, ingin bercita-cita menjadi dokter, polisi, presiden, artis, semoga cita-cita kalian terkabul. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, ENS Movie akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan beberapa anak muda yang berencana nonton konser, tetapi malah berakhir dengan keluarga psikopat. Oke, tanpa banyak nyocot lagi, biar kalian tidak penasaran, langsung saja ke ceritanya. Sebelum memasuki pembahasan, jangan lupa pencet tombol subscribe channel ENS Movie serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan video alur cerita yang seru lainnya. Film ini berjudul The Texas Chainsaw Massacre yang dirilis pada tahun 2003. Film ini remake dari American Thriller Horror pada tahun 1974 dan disutradarai oleh Marcus Nispel serta diperankan oleh Jessica Biel sebagai Erin. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan seorang sheriff sedang menelusuri sebuah tempat yang sepertinya terjadinya pembunuhan sadis. Lalu film pun dimulai. Beberapa anak muda terlihat sedang menuju tempat dengan mengendarai sebuah mobil. Ini Erin sebagai pemeran utama di film ini. Kemper sebagai pacarnya Erin. Itu Morgan yang sedang ngelem. Lalu Andy dan Teenage sedang bergengbeng ria. Di sini Erin hanya mengetahui tujuan mereka akan menonton konser. Tetapi Morgan malah keceplosan bahwa mereka akan membeli ganja karena si Kemper adalah pengedar narkoba. Lalu Erin pun ngambek dan Kemper merayunya dengan sebuah ciuman. Dan tiba-tiba mereka hampir menabrak seseorang. Lalu mereka melihat ada seorang perempuan yang sedang berjalan. Lalu Erin mengejarnya. Perempuan itu berkata, "Antar aku pulang." Lalu dibawa ke dalam mobil. Terlihat si perempuan sedang mengalami trauma yang sangat berat. Ditanyai pun tidak menjawab, hanya menangis. Perempuan itu bilang salah jalan. Dia berkata, "Aku tidak mau kembali ke sana. Dia orang jahat." Lalu dia mengeluarkan sebuah pistol dari kantong ajaibnya. Dan tiba-tiba dia bunuh diri. Mereka semua kebingungan dan ketakutan. Ada apa dengan perempuan itu? Mereka melanjutkan perjalanannya dengan mayat yang ada di dalam mobil itu. Lalu mereka berhenti di pom bensin. Kemper meminta tolong kepada ibu-ibu si penjaga warung untuk menelpon sheriff karena mau melaporkan kejadian bunuh diri. Kata ibu itu, sheriff akan datang 2 jam lagi. Lalu mereka pergi. Mereka pun berhenti di sebuah rumah. Mereka terus berunding untuk tetap membuang mayatnya. Tapi si Erin tetap tidak mau hal itu terjadi. Mereka mendengar sesuatu. Lalu mereka mengeceknya. Ternyata ada bocil FF. Mereka menanyakan kepada bocil itu, di mana rumah sheriff. Lalu Erin dan Kemper mencoba mencari rumahnya. Mereka melewati hutan. Lalu di balik hutan ada sebuah rumah. Saat mereka sedang memanggil-manggil,
keluar orang yang punya rumah itu. Erin menanyakan apakah ada telepon yang bisa digunakan untuk menghubungi sheriff. Lalu dia hanya menyuruh Erin saja yang boleh masuk ke rumahnya. Scene berpindah di rumah yang ada bocil FF tadi. Lalu sheriff pun telah tiba. Lalu scene berpindah lagi di tempat Erin. Erin dimintai tolong oleh orang yang punya rumah tadi. Karena terlalu lama, Camper pun khawatir dengan Erin. Lalu dia masuk ke rumah itu. Di dalam rumah itu terlihat banyak babinya. Saat Camper melihat salah satu ruangan, tiba-tiba kepala Camper tiba-tiba dipukul seseorang. Lalu Erin mendengar sesuatu dan memanggil Camper. Scene beralih lagi. Terlihat sheriff sedang membungkus mayat korban dan meminta bantuan kepada Andy. Erin masih mencari-cari Camper. Lalu Erin memutuskan untuk kembali. Terlihat ada yang aneh dengan sheriff itu. Dia menyuruh mereka untuk meletakkan mayatnya di bagasi. Lalu sheriff pun pergi. Dan Erin masih mencari-cari Camper. Lalu Erin sampai di tempat kawan-kawannya dan menanyakan di mana Camper. Tetapi kawan-kawannya juga nggak tahu. Scene beralih. Ternyata si Camper diculik sama psikopat. Camper terlihat digantung. Erin dan Andy kembali ke rumah orang CCT tadi. Secara diam-diam Andy masuk ke rumah dan Erin mengalihkan perhatian orang CCT tadi. Andy pun tidak sengaja menjatuhkan sesuatu. Lalu Erin mengejarnya. Dan mereka pun ketahuan. Orang itu sangat marah karena mereka asal masuk saja. Lalu muncul seorang psikopat di balik pintu dengan menggunakan senjata favoritnya, yaitu mesin Shinso. Mereka langsung berlari. Di mata psikopat, mereka terlihat seperti kambing yang mau disembelih. Dan tiba-tiba, kaki Andy terkena mesin Shinso. Langsung putus saja. Dan berakhir sudah hidup dia. Lalu psikopat itu membawanya ke suatu tempat. Malam pun tiba. Erin tiba di tempat kawan-kawannya. Dia sangat panik. Lalu sheriff tiba-tiba muncul. Sheriff melihat ada ganja di situ. Scene berpindah ke tempat psikopat tadi. Terlihat Andy akan digantung seperti cucian baju. Lalu scene berpindah lagi. Sheriff terlihat marah karena mereka berbohong. Dan sheriff menuduh mereka bahwa mereka yang membunuh wanita itu. Lalu Morgan diperintah sheriff untuk mempraktekkan caranya wanita itu bunuh diri. Saat Morgan sedang melakukan perintah sheriff, lalu Morgan mengajukan pistolnya ke arah sheriff karena Morgan tidak bisa melakukannya. Lalu si Erin berteriak untuk mencegah Morgan tidak melakukannya. Dan Morgan menarik pelatuk pistolnya. Ternyata pistol tidak berisi peluru. Lalu sheriff merebut pistolnya dan membawa Morgan. Scene berpindah ke tempat Andy. Terlihat Andy sedang mencoba melepaskan diri, tapi usahanya sia-sia dan membuat dirinya tersiksa. Scene berpindah ke tempat sheriff dan Morgan. Saat mereka berdua sedang ngobrol, tiba-tiba sheriff memukul Morgan menggunakan gelas sehingga membuat gigi Morgan rontok. Lalu berpindah lagi ke tempat Erin. Terlihat Erin sedang berusaha untuk menyalakan mobil dengan skill yang Erin punya saat dulu dia sedang di penjara. Di situ terlihat teman Erin gemetaran saat memegang senter. Berpindah lagi ke tempat sheriff. Morgan terlihat ketakutan. Lalu sheriff membawanya ke sebuah rumah. Erin masih mencoba menyalakan mobilnya dan berhasil.
Saat mobilnya jalan, tiba-tiba rodanya lepas. Lalu muncul psikopat dari belakang mobil. Mereka sangat ketakutan. Lalu Dennis keluar dari mobil dan berlari. Dan psikopat pun berhasil mensinsonya. Di situ terlihat psikopat menggunakan topeng yang berwajah camper. Lalu Erin keluar mobil dan berlari ke dalam hutan. Lalu Erin menuju ke sebuah tempat yang di dalamnya ada 2 perempuan. Lalu dikasih teh. Di situ Erin melihat ada anak kecil. Dan tiba-tiba Erin pun pingsan karena di dalam teh dikasih obat tidur. Saat Erin terbangun, Erin berada di sebuah rumah yang dimana itu ada sheriff dan ibu-ibu penjaga pom bensin serta orang cacat tadi. Ternyata mereka adalah keluarga psikopat. Lalu psikopat membawa Erin. Di situ terlihat bocil FF yang tidak tega menyaksikannya. Lalu psikopat membawa ke sebuah ruangan, sepertinya ruangan pembunuhan sadis. Erin melihat Andy yang sedang digantung. Erin mencoba untuk melepaskannya, tapi sia-sia. Lalu Andy menyuruh Erin untuk mengakhirinya dengan pisau yang ada di situ. Dan Erin pun melakukannya. Erin pun pergi meninggalkannya. Terlihat Morgan di dalam bak mandi. Lalu Erin menolong Morgan. Dan psikopat itu mengetahuinya. Lalu mereka bersembunyi dan terus berlari. Mereka berlari di sebuah rumah. Morgan disembunyikan di dalam lemari, lalu Erin bersembunyi juga. Karena banyak tikus, dengan suara tikus yang berisik, psikopat pun mengetahui persembunyian Erin. Saat psikopat mau menyingsu Erin, lalu Morgan pun menolongnya. Tapi Morgan malah tertangkap. Dan Morgan pun berakhir di mesin singsu. Lalu Erin berlari lagi. Psikopat terus mengejarnya. Lalu Erin berada di sebuah jalan raya, meminta tumpangan tetapi mobil tidak menghiraukannya. Lalu dia berlari lagi menuju ke sebuah tempat. Di situ banyak daging-daging yang bergantungan. Saat Erin bersembunyi di salah satu daging, psikopat itu menggerakkan daging tadi yang bergantungan. Lalu Erin pun ketahuan dan hampir saja terkena. Lalu dia berlari dan menemukan sebuah pisau. Saat psikopat itu sedang mencari-cari Erin, tiba-tiba Erin keluar dari salah satu lemari dan membacok-bacok tangan psikopat itu hingga putus. Lalu psikopat itu kesakitan dan Erin pun berhasil lari dan menuju sebuah jalan raya lagi. Ada sebuah truk besar yang mau berhenti untuk mengasih tumpangan kepada Erin. Erin terlihat seperti perempuan yang di awal film tadi. Dia ketakutan saat menuju ke arah pom bensin tadi. Lalu sopir truk itu turun dan menghampiri orang-orang yang berada di dalam warung untuk meminta bantuan. Lalu sheriff keluar untuk mengeceknya. Saat sheriff mau melihat ke dalam truk, tiba-tiba Erin menabrak dan melindas-lindas si sheriff itu hingga tewas. Lalu Erin berhasil pergi dan membawa anak kecil. Tiba-tiba muncul psikopat dan mencoba menghentikan Erin, tapi tidak berhasil. Dan Erin berhasil kabur. Scene berpindah memperlihatkan sebuah rekaman video. Terlihat seorang sheriff sedang menyelidiki tempat kejadian pembunuhan itu. Dan seketika sheriff mati dibunuh psikopat. Dan film pun selesai. Di sini Mimin akan menjelaskan beberapa kondisi yang mungkin kalian belum paham. Perempuan yang di awal film yang melakukan bunuh diri itu adalah salah satu korban dari psikopat itu. Dan anak kecil itu adalah anak dia. Saat psikopat terlihat memakai topeng yang terbuat dari kulit manusia, ternyata dia hanya ingin mempunyai wajah seperti manusia normal. Karena di sini dia mempunyai penyakit kulit langka.
yang membuat kulit wajahnya rusak. Dan rekaman video itu adalah laporan dari Erin yang berhasil selamat dari kejadian itu. Oke, cukup sekian cerita hari ini. Apabila ada kesalahan kata, editing, recording, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran teman-teman saya tunggu di kolom komentar, karena itu akan sangat membantu perkembangan channel ini. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.